Dunia ini seringkali kita anggap sebagai tempat yang paling nyata, tempat kita mengejar tujuan, ambisi, dan harapan. Namun, apa sebenarnya yang terjadi setelah kehidupan ini berakhir? Kematian sering dipandang sebagai titik akhir yang mengakhiri segalanya. Tapi bagaimana jika kematian justru menjadi cermin dari kehidupan yang berulang dan tak terhingga, sebuah bagian dari siklus yang tak memiliki awal maupun akhir? Bagaimana jika, seperti dalam banyak ajaran spiritual, akhirat bukanlah akhir dari segalanya? Jika siklus kehidupan, mati, dan hidup kembali terus berulang, hancur dan terbentuk lagi, hidup dan mati tanpa batas, tanpa kesudahan, inilah yang mencerminkan keabadian yang jauh melampaui batasan dunia ini. Sebelum kita lanjut ke materi utama, jika kamu suka dengan topik ini dan ingin melihat lebih banyak konten seru seperti ini, pastikan untuk tekan tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih seru. Bagian 1. Kematian sebagai dalil akhirat dan keabadian yang tak terbatas. Dalam ajaran agama dan filosofi, kematian sering dianggap sebagai pintu gerbang menuju akhirat. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan akhirat? Dalam banyak tradisi, kita sering mendengar bahwa akhirat adalah kehidupan setelah mati. Tapi, dalam kajian tingkat tinggi, akhirat bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan lebih dari itu, kematian dan kehidupan adalah bagian dari sebuah siklus yang tak terputus. Tiada awal, tiada akhir, tiada kesudahan. Dalam filsafat timur seperti Hindu dan Buddha, kehidupan dianggap sebagai samsara, siklus kelahiran dan kematian yang terus berulang. Setiap kematian diikuti dengan kelahiran baru, seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Begitu juga dalam pandangan spiritualitas tinggi, kehidupan dan kematian ini sebenarnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebuah proses berulang yang tidak memiliki titik akhir. Bagian 2. Kematian sebagai cermin kehidupan yang berulang. Jika kita menganggap kematian sebagai cermin dari kehidupan, maka ini bukan hanya tentang perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan. Kematian adalah sebuah proses transformatif yang menunjukkan kepada kita betapa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini adalah bagian dari siklus yang tak terbatas. Apa yang kita anggap sebagai akhir adalah awal dari kehidupan yang baru. Seperti halnya alam semesta yang terus-menerus berputar, hancur dan terbentuk lagi. Kehidupan ini juga demikian. Hidup, mati, dan seterusnya. Maka, kematian tidak bisa dianggap sebagai titik akhir. Ia justru menjadi bagian dari siklus yang lebih besar dan lebih tinggi yang mencerminkan keabadian. Bagian 3. Keabadian dalam perspektif kehidupan dan akhirat. Konsep keabadian sering dihubungkan dengan akhirat. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan dunia ini? Jika akhirat itu kekal, mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa ada kehidupan yang terbatas? Jika pada akhirnya kita akan menuju ke kehidupan yang lebih kekal. Bagi banyak pemikir dan ahli spiritual, kehidupan dunia ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, tempat ujian, tempat kita menempa diri untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dunia ini bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari proses yang mengarah pada kesatuan dengan alam semesta yang lebih luas, yang tidak terikat oleh waktu dan ruang. Dengan melihat dunia ini sebagai bagian dari siklus abadi, kita tidak hanya melihatnya sebagai tempat sementara yang terbatas, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan kehidupan yang terus berlanjut, hidup, mati, dan lahir kembali, seiring dengan kehendak semesta. Bagian 4. Kehidupan dan kematian, satu kesatuan yang berulang. Kehidupan dan kematian bukanlah dua hal yang terpisah. Mereka adalah satu kesatuan yang berulang, seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Di dunia ini, kita belajar, tumbuh, dan berproses. Tetapi semuanya adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang terus berulang. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan langkah berikutnya dalam siklus yang terus berputar. Sama seperti roda samsara dalam ajaran Buddha, kematian mengarahkan kita pada kelahiran baru, baik itu dalam bentuk fisik yang baru, atau dalam bentuk kesadaran yang lebih tinggi. Dengan merenungkan ini, kita tidak perlu takut akan kematian. Sebaliknya,
Kita perlu menerima bahwa hidup ini adalah bagian dari proses yang lebih besar, yang melampaui batasan waktu, dan kita hanyalah bagian kecil dari siklus keabadian yang tiada awal dan tiada akhir. Bagian 5. Konsep kiamah, kehidupan yang berdiri kembali. Dalam ajaran Islam, kiamah atau kiamat seringkali dipahami sebagai hari kehancuran yang besar, sebuah akhir dari segala sesuatu. Namun, seperti yang telah kita bahas, dalam bahasa Arab, kiamah berasal dari kata kama, yang berarti berdiri. Kiamah bukan sekadar kehancuran, tetapi juga proses berdiri kembali. Ini adalah momen kebangkitan kehidupan setelah kematian, baik secara spiritual maupun fisik. Kiamah adalah simbol kebangkitan. Ini bukan sekadar tentang kehancuran dunia semata, melainkan tentang kehidupan yang bangkit kembali dalam bentuk yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Dalam pandangan ini, kiamah adalah tentang siklus kehidupan yang terus berlanjut, di mana setiap penghancuran membawa kebangkitan baru. Begitu pula dengan kehidupan kita, baik di dunia maupun setelah mati. Kiamat atau kiamah mencerminkan kebangkitan, baik dalam kehidupan dunia yang sementara ini, maupun dalam kehidupan setelah mati yang kekal. Kehidupan dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi dua fase dari siklus yang lebih besar. Kiamat adalah momen kebangkitan yang menghubungkan kedua dunia ini, seperti kehidupan yang terus berulang dalam roda samsara. Penutupan. Jadi, mari kita lihat kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai cermin dari kehidupan yang terus berulang, sebuah perjalanan yang tiada awal dan tiada akhir. Kematian adalah bagian dari keabadian, dan kehidupan dunia ini adalah tempat kita mempersiapkan diri untuk perjalanan abadi yang lebih besar. Jika kita bisa memahami ini, maka hidup kita akan lebih bermakna, lebih penuh dengan kesadaran, dan lebih terhubung dengan siklus alam semesta yang lebih luas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu merasa terinspirasi oleh topik ini, kami ingin mendengar pendapatmu. Tuliskan komentar di bawah, bagikan pengalaman atau pemikiranmu tentang kesadaran sejati. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa kontennya bermanfaat, dan share ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkan inspirasi ini. Jika kamu belum subscribe, tekan tombolnya sekarang juga, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik dan mendalam seperti ini setiap hari. Dan yang tak kalah penting, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapatkan update terbaru tentang seri-seri kesadaran diri yang kami sajikan khusus untuk kamu. Jika kamu merasa video ini memberi manfaat lebih, beri kami super thanks sebagai dukungan untuk terus memberikan konten berkualitas. Oh, dan bagi kamu yang ingin mendalami lebih jauh lagi, bergabunglah menjadi anggota channel kami untuk mendapatkan akses eksklusif ke konten yang lebih mendalam, hanya untuk para anggota. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga perjalanan menuju kesadaran diri ini membawa kedamaian dan pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.